Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramatron ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Megawati yang so powerful, tidak mau ditekan dan tidak mau dikendalikan. Apalagi setelah pidato politik di HUT PDIP yang ke-50, banyak yang disinggung, banyak yang dikritik, terutama kepada Presiden Jokowi ya, satu-satunya yang bisa memarahi dalam tanda kutip Presiden Jokowi dan mengkritik tentang spekulasi ya yang berkembang tentang 2 periode dan lain sebagainya. Ini dari Rocky Gerung sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Bikin Jokowi, Ganjar Pranowo, dan lembaga survei tak berkutik. Rocky Gerung, Megawati menang banyak, dia nggak mau dikendalikan. Warta Ekonomi Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung belak-belakan menyebut Megawati Soekarno Putri adalah orang yang punya prinsip dan tidak mau dikendalikan. Hal itu Rocky soroti mengingat banyak desakan agar segera PDIP mengumumkan capres yang akan diusung di Pilpres 2024. Hal ini menurut Rocky adalah keputusan Megawati yang melihat situasi politik yang mengarah kepadanya, termasuk soal Jokowi yang disebut ngotot agar Ganjar Pranowo diusung PDIP dengan modal survei elektabilitas yang dilakukan lembaga survei. Ibu Megawati dengan kemampuan instingnya meramu itu menjadi semacam uraian. Orang mau tunggu pidato tentang capres, tapi dari awal sudah saya duga ini nggak mungkin Ibu Mega ucapkan itu karena justru dia dipaksa untuk dikepung lembaga survei, ujar Rocky melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official yang juga bersama Hersu Beno Arif dari Forum News Network FNN dikutip Rabu. Rocky pun memuji pidato Megawati meski memang banyak suara miring karena Megawati dianggap ngalor ngidul, tak berurutan dalam pidato, plus terlalu banyak berbicara mengenai dirinya sendiri. Menurut Rocky, apa yang Megawati bawakan saat HUT PDIP kemarin adalah penegasan bahwa dirinya tidak bisa dikendalikan siapapun. Jadi sekali lagi kita lihat kualitas, walaupun kemarin saat pidato saya, iya, tapi itu bagian dari sinyal bahwa Ibu Mega tidak ingin dikendalikan para surveyor dan tukar tambah istana. Jadi Ibu Mega menang banyak kemarin, ungkapnya. Rocky juga menyoroti soal lepasnya seorang Megawati dalam menyenggol Jokowi dengan menyebut Jokowi kasihan tanpa bantuan PDIP serta isu 3 periode. Menurut Rocky, apa yang Megawati tunjukkan ke Jokowi adalah sebuah teguran keras dari seorang ketua partai ke petugas partai. Jokowi dibully habis-habisan di situ. Wah, kalau nggak ada PDIP nggak ada apa-apa kau. Dua ya dua saja, nggak usah macam-macam, kerja saja. Kan itu teguran keras jelasnya. Rocky juga menyoroti ekspresi wajah Jokowi yang menurutnya sepanjang Megawati berpidato terlihat tidak nyaman, terutama saat menyinggung langsung tentang dirinya. Menurut Rocky, Jokowi berharap Megawati menarik kembali ucapannya soal dirinya, tetapi hal itu tidak terjadi. Saya lihat wajah Pak Jokowi antara memperhatikan sambil menunggu Ibu Megawati memperbaiki kalimat. Ibu Mega tidak memperbaiki, jelasnya. Sebelumnya pada HUT PDIP ke-50 yang diadakan Selasa 11 Januari 2023 bertempat di JI Expo Kemayoran Jakarta, Megawati menyinggung Jokowi yang dianggap kasihan jika tanpa bantuan PDIP. Selain itu, Megawati juga menyinggung soal pentingnya taat konstitusi soal jabatan presiden yang tidak bisa lebih dari 2 periode. Pak Jokowi itu kayak gitu loh, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP Perjuangan juga aduh kasihan dah, kata Megawati. Lah kalau sudah 2 kali, maaf ya, 2 kali tambah Megawati. Iya sobat sekalian, itu ya dari Rocky Gerung yang menyatakan memang Megawati dari sikap politiknya dari dulu hingga sekarang, apalagi dipertegas
dengan pidato yang menyentil banyak isu yang tentang spekulasi beredar dan juga menyinggung ya presiden ya. Jadi satu-satunya yang bisa memarahi dalam tanda kutip presiden ya ketua umumnya sendiri. Jadi terkesan tidak ada hierarki ataupun perbedaan antara seseorang itu sudah menjadi presiden atau dia masih bagian dari political party. Nah inilah gambaran politik di Indonesia yang harusnya seseorang itu kalau sudah menjadi presiden itu sudah lepas dari partai yang hanya sebagai perahu ketika mengantarkan menjadi presiden. Justru ini terus digandoli terus. Dan kalau kita melihat sentilan yang disampaikan oleh Bu Mega, serasa kuat benar bahwasanya Presiden Jokowi itu masih petugas partai dan tidak terlihat adanya kemewahan seorang Presiden Jokowi itu ketika menjadi presiden, bahkan perbedaan yang perbedaan yang nampak itu tidak berbeda sekali. Nah ini berbeda ketika yang mengkritik itu bukan ketua umum partainya atau partai lain yang kemungkinan akan disikat habis. Dan apa yang disampaikan oleh Roky Gerung ya menguatkan posisi dan sikap politik Megawati yang dari dulu hingga sekarang mempunyai prinsip tidak mau dikendalikan dan tidak mau ditekan ya, terutama tentang isu yang saat ini terus-menerus mendorong ya ketua umumnya agar segera pertama mengumumkan atau mendeklarasikan capres yang pasti fix, dan itu pada saat HUT PDIP yang ke-50 ternyata keinginan dari banyak pihak itu termentahkan dengan belum adanya kepastian siapa yang akan dicalonkan oleh PDIP menjadi baca pres di Pilpres 2024. Nah, apa yang disampaikan oleh Megawati ini menarik ya, karena baru kali ini ya presiden itu mempunyai yang seharusnya mempunyai wibawa, mempunyai kemewahan dalam hal posisinya sebagai presiden dan sebagai primus inter pares, harusnya bisa menempatkan diri sebagai orang yang dihormati. Tetapi ketika perayaan atau pidato politik HUT PDIP yang ke-50 terlihat jelas bahwa ada level atau makom yang berbeda antara Presiden Jokowi yang harusnya bisa menjadi orang yang dihormati dan memiliki wibawa, dan tapi lebih cenderung ya terkesan tidak ada tempat ataupun tempat istimewa di hadapan meskipun ketua umumnya yaitu Megawati. Nah ini itulah kondisi partai politik saat ini, di mana ketika seseorang yang harusnya bisa lepas setelah menjadi presiden ternyata harusnya ya ternyata masih dikelayoti atau partai itu ikut cawe-cawe, dan akhirnya kita bisa menebak setiap kebijakan, keputusan ya apapun yang dikeluarkan oleh presiden tidak akan jauh-jauh dari keputusan ketua umum partai. Padahal hal yang seharusnya terjadi ketika sistem presidensial itu dipakai, presiden itu sifatnya mandiri, tidak terikat dengan partai. Sama seperti parlementer ya, seorang yang menjadi perdana menteri itu partai yang mengusungnya itu sudah dalam tanda kutip sudah lepas, dan keputusan apapun, kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh perdana menteri itu murni adalah keputusan dari perdana menteri tersebut. Nah seharusnya sama seperti sistem presidensial saat ini yang kita menganut itu sudah sejak lama, tetapi ikatan antara presiden dan partai itu masih ada hubungan yang kuat dan ikut cawe-cawe dalam hal pemerintahan. Nah ini akhirnya
muncul istilah petugas partai, kemudian semuanya itu berdasarkan keinginan partai dan lain sebagainya, dan akhirnya kita ketahui kebijakan pemerintah itu akan terlihat tidak lebih dari perpanjangan keinginan ataupun kepentingan partai. Nah, apa yang disampaikan oleh Megawati itu sah-sah saja terkait kritik terhadap isu yang sekarang ini berkembang dan berspekulasi liar ya tentang posisi Presiden Jokowi itu sendiri, dan ini seharusnya yang tidak layak untuk disampaikan terkait kalau tidak ada PDIP itu kasihan deh ya, harusnya diberikan atau disampaikan di belakang layar, karena dengan seperti ini Presiden akan terlihat seperti ibu yang menjewer anaknya ya, ibu yang mengingatkan anaknya yang nakal, ibu yang menyentil ataupun menjewer anaknya yang terlihat ya tidak nurut kepada ibunya. Nah, ini akan terlihat Presiden tidak mempunyai wibawa dari suatu sisi, tapi di sisi lain tentu saja ini menegaskan kita ya bahwasanya tidak ada ikat. Ini tidak jadi tidak membuktikan kepada kita semua rakyat Indonesia bahwasanya masih ada ikatan ya, dan harusnya ya pemerintahan itu bisa sifatnya mandiri dan bisa memutuskan sesuatu sehingga menggambarkan bahwasanya Presiden itu setiap kebijakan keputusannya itu berdasarkan atas keputusannya secara mandiri. Nah, apa yang disampaikan oleh Megawati kepada Jokowi itu memberikan satu penegasan ya bahwasanya untuk dan sekaligus mengakhiri spekulasi tentang Presiden 3 periode. Nah, itu selama tidak ada ketegasan dari yang mempunyai kekuasaan melebihi dari Presiden, seakan isu tentang 3 periode itu berjalan terus tanpa ada halangan. Nah, kalau kita melihat statement yang disampaikan oleh Megawati, jelas itu tidak akan bisa memberikan ruang ya, termasuk juga Presiden Jokowi dan orang lingkar istana Presiden Jokowi untuk bermain-main terhadap isu 3 periode yang enough is enough. Nah, itu yang disampaikan oleh Megawati dalam kaitannya untuk dalam tanda kutip ya menyentil Presiden Jokowi yang terus-menerus di lingkar istananya itu memainkan isu 3 periode. Dan juga tentang lembaga survei yang kita ketahui itu juga sangat mencolok sekali dalam tanda kutip ya memperlihatkan secara ekstrim bagaimana posisi Ganjar yang dalam kaitannya saat ini satu-satunya kader PDIP yang mempunyai elektabilitas tinggi dan satu-satunya yang banyak kader itu mendorong ya menginginkan ya Ganjar itu maju sebagai presiden. Bahkan pada acara HUT PDIP sudah diteriaki presiden, tetapi kembali lagi sikap prinsip dari Megawati itu ya yang tidak mau ditekan, tidak mau dikendalikan, dan saya rasa Megawati juga sudah paham bahwasanya survei-survei yang ada di survei-survei yang memenangkan Ganjar itu dalam tanda kutip ya didesain oleh istana untuk menekan Megawati, dan Megawati benar-benar sudah tahu bahwasanya hal tersebut tidak akan terjadi 2 kali dalam periode presiden sebelumnya. Kita ketahui ya Presiden Jokowi kita ketahui sebelumnya pada Pilpres 2014 dan 2014 ya terlihat Megawati seperti dalam tanda kutip diprank dengan adanya survei yang menaikkan elektabilitas Presiden Jokowi, sehingga mau tidak mau at the last minute ya Presiden Jokowi harus diumumkan sebagai presiden dari PDIP. Nah,
dengan melihat situasi dan pengalaman ini terlihat jelas bahwasanya tidak mau jatuh di lubang 2 kali. Itu ibarat yang ingin disampaikan oleh Megawati, dan dengan adanya statement tidak mau ditekan, tidak mau dikendalikan, ini juga mengakhiri spekulasi bahwasanya survei itu yang terus-menerus memenangkan Ganjar harus stop ya, harus stop, karena segala keputusan tentang siapa yang akan dicalonkan sebagai presiden di PDIP ya, itu tentu saja kembali semua kontrol ada di tangan Megawati. Dan juga tentu saja kita juga muncul ya spekulasi ya dan pertanyaan dari publik, kenapa hingga saat ini presiden itu atau baca pres itu tidak segera disosialisasikan atau diumumkan oleh Megawati. Ya, satu hal yang jelas ya, Megawati masih menunggu elektabilitas dari anaknya sendiri atau Puan ya. Jadi ini adalah analisa yang sikapnya masih rasional ya, sifatnya rasional, karena kalau Puan itu ya, Puan Maharani itu elektabilitasnya tinggi ya, itu sudah cukup untuk Megawati untuk mengumumkannya. Tetapi ini anak dari bulan ke bulan ya, kita lihat, dan juga kita lihat lembaga survei, ternyata memang elektabilitas tidak naik-naik ya, bahkan beberapa elektabilitas bahkan untuk naik 5% gitu aja susah ya. Artinya memang sangat susah sekali untuk mendongkrak elektabilitas Puan Maharani yang kalaupun ini sudah fix elektabilitas tinggi moncer, maka akan segera dideklarasikan. Dan juga ini juga penegasan terhadap isu-isu yang liar ya terkait 3 periode yang juga ditekankan tidak akan direstui oleh Megawati. Jadi ini juga akan menenggelamkan dan mengakhiri ya konflik ataupun juga isu yang beredar tentang presiden yang ingin melakukan berbagai manuver dengan alasan untuk menunda pemilu ya 3 periode dan lain sebagainya, yang itu sudah dibantah oleh ketua umumnya yaitu Megawati Soekarno Putri. Jadi kita tunggu saja ke depan ya tentang skenario dan spekulasi siapa yang akan diumumkan oleh Megawati ya untuk baca pres dari PDIP, dan momennya ini memang harus pas. Dan banyak pengamat juga melihat ya dengan adanya elektabilitas Anies yang naik ya, terus-menerus naik dengan manuvernya dan sosialisasi di sana sini, ini seakan menjadi hal yang tidak menguntungkan bagi Megawati setelah ya tidak segera mengumumkan baca pres dari PDIP. Bisa jadi nanti kalaupun ya mengumumkan tokohnya ya, itu kemungkinan dari pengamat akan menjadi hal yang telat, karena elektabilitasnya sudah disusul oleh Anies. Di satu sisi secara internal PDIP masih ada konflik yang sifatnya bisa mengganggu ya PDIP itu sendiri untuk solid dalam hal pemenangan capres dalam Pilpres 2024. Kita tunggu saja ke depan ya tentang manuver dinamika dari internal PDIP untuk segera siapa yang akan dicalonkan dari PDIP untuk baca pres di Pilpres 2024. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.